mempresentasikan materi kami di saat ini. Namun sebelum kita masuk dalam pembahasan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sebagai moderator Meilat Puae, ada Fenilicia Kandan dan Olivia Garwas. Baik, kita masuk dalam pembahasan materi, dan materi kita di saat ini adalah sistem pengendalian manajemen di sektor publik. Baiklah, saat ini kita akan masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengertian dari sistem pengendalian manajemen di sektor publik. Sistem pengendalian manajemen di sektor publik adalah sebuah sistem dalam menentukan strategi yang diterapkan dan upaya mencapai tujuan organisasi melalui fungsi pengendalian, pengawasan, penetapan standar, pemberlakuan kode etik, dan upaya mendorong, memberi kesempatan, dan bertindak memaksa bagi kepentingan terbaik organisasi. Sistem pengendalian manajemen di sektor publik memerlukan struktur organisasi yang sesuai, manajemen sumber daya manusia, dan lingkungan yang konduktif. Fokus pengendalian manajemen adalah pada unit-unit organisasi sebagai pusat pertanggungjawaban, sehingga memerlukan struktur pengendalian manajemen atau SPM. Sistem pengendalian manajemen sektor publik dibutuhkan untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan sebagai alat pertanggungjawaban. Hal ini berlaku tidak hanya di sektor swasta, melainkan juga di sektor publik yang memiliki pengertian yang bermacam-macam. Sistem pengendalian manajemen publik dapat ditujukan pada pengelolaan anggaran, tetapi juga berfokus pada pencapaian kesejahteraan masyarakat. Sistem pengendalian manajemen sektor publik berfokus bagaimana melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Sistem pengendalian manajemen tersebut harus didukung dengan perangkat yang lain berupa struktur organisasi yang sesuai dengan tipe pengendalian manajemen yang digunakan, manajemen sumber daya manusia, dan lingkungan yang mendukung. Struktur organisasi harus sesuai dengan desain sistem pengendalian manajemen, karena sistem pengendalian manajemen berfokus pada unit-unit organisasi sebagai pusat pertanggungjawaban. Pusat-pusat pertanggungjawaban tersebut merupakan basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kerja. Baiklah, yang berikutnya adalah tipe pengendalian manajemen. Tipe pengendalian manajemen dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, pengendalian preventif. Pada tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategik yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Yang kedua adalah pengendalian operasional. Pada tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. Yang ketiga adalah pengendalian kinerja. Pada tahap ini, pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Struktur pengendalian manajemen. Struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah untuk menciptakan hubungan yang optimal antara sumber daya input yang digunakan dengan output yang dihasilkan dikaitkan dengan target kinerja. Input diukur dengan jumlah sumber daya yang digunakan, sedangkan output diukur dengan jumlah produk output yang dihasilkan. Pada dasarnya, pertanggungjawaban terdapat 4 jenis, yaitu yang pertama pusat biaya, yang kedua pusat pendapatan, yang ketiga ada pusat laba, dan yang keempat pusat investasi. Dua hal yang perlu dipahami dalam pelaksanaan sistem pengendalian manajemen pada organisasi publik adalah perbedaan pengendalian strategik atau kontrol sistem dan pengendalian manajemen atau manajemen kontrol. Pengendalian strategik berkaitan dengan pengaruh lingkungan yang dinamis, sehingga adanya upaya analisis apakah strategi organisasi masih bisa menyesuaikan perkembangan yang ada. Pengendalian strategik berkaitan dengan pengaruh lingkungan yang dinamis, sehingga adanya upaya analisis apakah strategi organisasi masih bisa menyesuaikan perkembangan yang ada. Sementara pengendalian manajemen lebih kepada proses pengendalian
yang berkesinambungan tentang masalah internal organisasi. Apakah para pegawai senantiasa berperilaku sesuai yang diharapkan dan berkinerja baik? Baik, kita masuk dalam proses pengendalian manajemen sektor publik. Proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi formal maupun informal. Saluran komunikasi formal terdiri dari aktivitas formal dalam organisasi yang meliputi: pertama, perumusan strategi. Perumusan strategi adalah proses penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, target, arah, dan kebijakan serta strategi organisasi. Perumusan strategi merupakan tugas dan tanggung jawab manajemen puncak. Perumusan strategi dapat bersifat tidak sistematis dan tidak harus kaku. Yang kedua, ada perencanaan strategi. Sistem pengendalian manajemen diawali dari perencanaan strategi. Perencanaan strategi adalah proses penentuan program-program, aktivitas atau proyek yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan. Yang ketiga, ada penganggaran. Tahap penganggaran dalam proses pengendalian manajemen sektor publik merupakan tahap yang dominan. Proses penganggaran pada organisasi sektor publik memiliki karakteristik yang agak berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta. Perbedaan tersebut terutama adalah adanya pengaruh politik dalam proses penganggaran. Yang keempat, ada operasional. Proses yang diperlukan untuk mengimplementasikan strategi perencanaan, termasuk pengaturan, pengelolaan, dan pelaksanaan. Yang kelima, ada evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah tahap akhir dari proses pengendalian manajemen yang merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Saluran komunikasi informal dapat dilakukan melalui komunikasi langsung, pertemuan informal, diskusi, atau melalui metode manajemen by walking around. Sistem pengendalian manajemen hendaknya dapat menjadi jembatan dalam mewujudkan adanya kesesuaian tujuan, yaitu keselarasan antara tujuan organisasi dengan tujuan operasional. Saat ini kita masuk pada kesimpulan. Jadi sistem pengendalian manajemen di sektor publik melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan untuk mencapai tujuan pelayanan publik secara efisien dan efektif. Proses ini melibatkan penetapan sasaran, alokasi sumber daya, pengukuran kinerja, serta tindak lanjut untuk memastikan akuntabilitas dan peningkatan berkelanjutan dalam penyelenggaraan layanan publik. Dalam sektor publik, transparansi dan akuntabilitas menjadi fokus utama dalam pengelolaan sumber daya dan pencapaian tujuan. Sistem pengendalian manajemen juga melibatkan keterlibatan pemangku kepentingan, pengelolaan risiko, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Selain itu, adaptabilitas terhadap perubahan kebijakan dan dinamika lingkungan eksternal juga merupakan elemen penting dalam mengelola sektor publik. Nah, itu dia pembahasan materi mengenai sistem pengendalian manajemen di sektor publik dari kami kelompok 5. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan diucapkan terima kasih.